Jadi tentu harus hati-hati betul untuk aturan ini atau arah kalau ada usulan legalisasi ganja. Kalau dari BNN apa yang harus jadi catatan dan bagaimana prosesnya, kehati-hatian yang harus dilakukan ini? Tidak gampang ya, ini proses yang tumbuh dari bawah karena namanya kalau orang hendak membuat suatu aturan ini kan prosesnya panjang sekali. Kita minta mulai pendapat dari masyarakat dan lain-lain, ini yang harus betul-betul dikutip dengan benar. Tentu saja yang berikutnya adalah apakah benar itu ganja yang kita maksudkan ini ganja yang mana, begitu. Ini yang menjadi permasalahan yang menjadi pemikiran yang berat betul buat karena memang ganja ini di dalam kandungan ganja ada namanya THC, ada CBD, ada macam-macam. Ya. Yang betul-betul bisa membuat pengobatan itu salah satunya adalah CBD, cannabidiol. Nah, THC ini memiliki efek itu adiksi salah satunya. Begitu. Ini proses yang harus panjang di mana harus bisa memisahkan dua-duanya ini atau satu di antara yang banyak ratusan substan yang ada di dalam. Nah, ini proses yang tidak gampang. Jangan sampai memang hendak mengambil CBD-nya ternyata yang dituju adalah memang jualan THC dan lain-lain. Ini proses yang bahaya. Karena saat nanti proses menggabungkan antara CBD dan THC dalam satu konten yang sama, ini kan efek yang dicari tidak tercapai. Kemudian yang berikutnya tentu saja pendapat hukum dalam proses nanti bagaimana apakah setuju dan tidak, ini kan DPR pun tentu saja bertanya kepada semua stakeholder yang terkait di BNN dan lain minta masukan dan lain-lain. Ini proses yang panjang yang juga butuh energi yang besar. Kemudian yang berikutnya bagaimana kontrol jika ada pelanggaran, begitu, ada pelanggaran. Kemudian barangnya dari mana mau ditanam. Kemudian kalau kita boleh menganalogikan, ya, CBD itu bagian kecil daripada ganja, begitu ya. THC Indonesia atau ganja Indonesia memiliki konten THC yang sangat tinggi, terbesar di dunia, sekitar 18% ke atas. THC kita yang bisa dipakai untuk pengobatan itu desainer atau tadi Ibu bilang hemp, ya, desainer kanabis atau organized modified organism, ya kan? Nah, itu yang memang di setting agar konten THC-nya hilang, begitu. Jangan konten CBD-nya. Jadi, ini apakah yang dicari nanti yang ditanam tuh memang ganja semua atau dihilangkan konten THC-nya? Jadi harus clear soal itunya ya. Kalau dari DPR gimana, Bung Nasir, yang harus jadi catatan? Dan ini berapa lama perkiraan kalau? Ya, ini kan soal teknis sebenarnya. Ya, kalau sudah ada politik hukum dan kemudian pemerintah serta DPR membuka diri mereka untuk menerima ini, saya pikir hal-hal teknis tadi kan bisa dikerjakan oleh para peneliti. Mereka akan melakukan riset sehingga mereka mencoba untuk menyajikan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Nah, tentu saja ini mungkin jalannya masih panjang, ya. Meskipun dalam pandangan saya Indonesia agak terlambat, ya, karena Indonesia juga kaya dengan tanaman ini, ya. Di hampir semua provinsi barangkali punya tanaman ganja, barangkali kualitasnya saja yang berbeda-beda. Nah, karena itu kalau nanti politik hukum kita sudah menerima ini, maka kita akan buat simulasi dan kemudian nanti ya tadi seperti kata Humas BNN, kita akan melakukan konsultasi publik. Kemudian juga melakukan diseminasi. Tapi dalam pandangan saya juga pemerintah tidak harus menunggu ini. Pemerintah kan punya BRIN, ya, punya badan riset, ya bisa memulai ini, jangan menunggu, ya, jangan menunggu, tapi harus aktif, yang menjemput bola ini karena ini untuk kepentingan medis loh, bukan untuk rekreasi atau relaksasi, ya, untuk medis. Dulu ya, dan tadi Ibu Dokter bilang ternyata banyak penyakit yang bisa berpotensi disembuhkan oleh ekstrak ganja itu. Jadi ini akan menambah khasanah kekayaan kita, dan ini akan bermanfaat bagi Indonesia, ya, dan juga akan bisa-bisa nanti Indonesia menjadi bahagian dari pusat, ya. Ini harus diramu secara matang dulu.